Selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Apa kabar? Baik, terima kasih. Hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahaminya, dan semuanya ini adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats kita diambil dari Lukas 24, 44 sampai 53. Demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan berlari dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak mungkin setelah membaca firman ini, apa yang terlintas sebagai bapak-bapak, seorang profesional maupun seorang pimpinan perusahaan? Apakah bapak-bapak dan juga sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan adalah seorang pemimpin yang kredibel dan inspiratif? Nah, saya coba mengambil satu contoh. Salah satu contoh, salah satu tokoh paling berpengaruh, yaitu dalam industri otomotif global, yaitu seorang CEO General Motors atau GM yang bernama Mary Barra. Nah, Mary Barra ini lahir tanggal 24 Desember 1961 di Royal Oak, Michigan. Nah, latar belakang pendidikan cukup teknis. Ia mulai pendidikannya dengan gelar Bachelor of Science dalam bidang teknik listrik dari General Motors Institute, kemudian dikenal sebagai Kettering University, sebuah institusi yang memiliki hubungan erat dengan GM. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan Stanford Graduate School of Business, di mana ia memperoleh gelar Master of Business Administration melalui beasiswa yang dibiayai oleh GM. Karir Mary Barra di GM mulai pada usia 18 tahun sebagai mahasiswa kooperatif. Nah, di situ posisinya yaitu memungkinkannya bekerja di berbagai kapasitas dan departemen di GM sambil belajar. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menapaki berbagai posisi manajerial dan teknis. Nah, Barra memegang beberapa posisi kunci, termasuk sebagai manajer pabrik Detroit Assembly, di mana ia bertanggung jawab atas produksi beberapa model GM yang penting. Nah, Barra juga terus naik pangkat melalui berbagai divisi di GM, termasuk rekayasa dan sumber daya manusia. Pada tahun 2011, ia menjadi wakil presiden senior untuk pengembangan produk global, di mana ia
memainkan peran kunci dalam memperbaiki proses pengembangan produk GM. Nah, tanggung jawab ini melibatkannya sebagai supervisi desain, rekayasa, dan kualitas semua kendaraan GM di seluruh dunia. Nah, pada tahun 2014, Mary Barra ini diangkat menjadi CEO General Motors, menjadi wanita pertama yang memimpin perusahaan otomotif besar. Nah, di bawah kepemimpinannya, GM telah mengambil langkah besar menuju mobil listrik dan teknologi otomotif yang berkelanjutan. Nah, Barra juga telah mendorong GM untuk fokus pada inovasi, berkelanjutan, dan keselamatan, yaitu menegaskan komitmen perusahaan terhadap masa depan kendaraan listrik dan teknologi otomatis. Nah, di sini juga kita mempelajari bagaimana dia memiliki kepemimpinan selama krisis, yaitu adalah tantangan besar yang dihadapi Barra tidak lama setelah menjadi CEO adalah penarikan kembali kendaraan secara massal pada tahun 2014 karena masalah kunci pengapian yang dikaitkan dengan beberapa kecelakaan fatal. Nah, cara dia menangani krisis ini yaitu dengan transparansi, bertanggung jawab atas kesalahan masa lalu dan menerapkan perubahan yang signifikan dalam budaya perusahaan. Nah, ini telah banyak dipuji dan ini menunjukkan komitmennya terhadap etika dan juga keamanan. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari selama dalam karirnya dia, yaitu prinsip kepemimpinan yang kita bisa pelajari dari Mary Barra, yaitu adalah satu, keberanian untuk berinovasi dan berubah. Nah, Mary Barra menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam industri yang terus berubah. Nah, di bawah kepemimpinannya, GM telah mendorong batasan teknologi otomotif, khususnya melalui pengembangan kendaraan listrik dan teknologi otonom. Yaitu Barra juga memandang perubahan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk berkembang. Nah, yang kedua kita mempelajarinya adalah transparansi dan integritas. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Barra sebagai CEO adalah skandal penarikan kembali kendaraan karena masalah keselamatan. Nah, dia menangani situasi ini dengan tingkat transparansi dan integritas yang tinggi, mengakui kesalahan perusahaan, dan membuat perusahaan signifikan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas produk. Nah, kepemimpinannya dalam masa krisis ini telah memperkuat kepercayaan dalam brand GM dan menunjukkan pentingnya bertanggung jawab. Nah, hal yang ketiga kita pelajari adalah fokus pada pelanggan. Nah, Barra sering menekankan bahwa keputusan di GM harus selalu didorong oleh kepentingan pelanggan. Nah, ini ia mendorong timnya untuk mendengarkan secara aktif kebutuhan dan keinginan pelanggan yang merupakan kunci untuk menciptakan produk yang tidak hanya inovatif, tapi juga sangat relevan dan berguna bagi konsumen. Dan hal yang keempat kita pelajari adalah pemberdayaan karyawan. Nah, Barry Barra percaya dalam membangun sebuah lingkungan di mana setiap karyawan merasa diberdayakan dan dihargai. Nah, dia mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dan menjadi pemecah masalah yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara penuh terhadap misi perusahaan, yaitu dengan menumbuhkan budaya inklusif di mana ide dapat berkembang. Nah, GM telah mampu menjadi lebih agile dan responsif terhadap tantangan industri. Nah, hal yang kelima kita pelajari adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini Barra juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sebagai elemen inti dari kepemimpinan perusahaan. Nah, di bawah arahannya, GM telah berkomitmen untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, termasuk menargetkan penjualan kendaraan listrik sepenuhnya dan operasi nirkarbon pada pertengahan abad ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang sangat kita pelajari dari kepemimpinan Mary Barra dari sini, kita bisa tahu bahwa Mary Barra memegang suatu keyakinan
kita bisa ngambil dari Amsal 3 ayat 5 dan 6, mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini adalah salah satu yang kita bisa pelajari dan kita petik apa yang telah dilakukan Meribara dalam prinsip-prinsip kepemimpinannya dan juga keberaniannya, kepercayaannya dan panduan moral yang dia uh, lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga dia selalu mengedepankan prinsip keberanian dalam inovasi, integritas, dan dalam keterbukaan, dan juga kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang bisa dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai universal ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat dari Lukas 22, 44 sampai 53 ini? Ini kita bisa pelajari relevansinya seorang pemimpin yang inovatif, yang inspiratif, dan juga kredibel. Dan ini kita pelajari bahwa di Lukas 2, 24, 44 sampai 53 ini adalah kita mempelajari bahwa inilah bagian akhir dari Injil Lukas dan menggambarkan peristiwa penting kenaikan Yesus di surga. Nah, bagian ini tidak hanya mengakhiri catatan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus di bumi, tapi juga menghubungkan kejadian-kejadian dalam Injil Lukas dengan tema yang lebih luas dari keselamatan dan pewartaan Injil kepada semua bangsa. Nah, kita bisa pelajari di sini bahwa Lukas sebagai pengarang Injil ini adalah seorang dokter yang diperkirakan juga merupakan seorang Kristen, dan dia adalah teman dekat Paulus dan seringkali menemani dia dalam perjalanan misionarisnya. Nah, Lukas menulis Injil ini yaitu dengan tujuan memberikan catatan yang teliti dan teratur tentang kehidupan Yesus dari awal mula gereja Kristen. Nah, di sini Lukas ingin memperlihatkan bahwa penyelamatan melalui Yesus Kristus adalah untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ini menekankan universalitas pesan Injil dan pentingnya pewartaan kepada semua bangsa. Dan di sini juga kita mempelajari hal-hal yang kita lihat itu tentang pemenuhan nubuat. Nah, di sini kita mempelajari Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang nubuat-nubuat hukum Musa, kitab para nabi, dan Mazmur yang berkaitan dengan dia. Hal ini menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada Yesus, termasuk kenaikannya, adalah pemenuhan dari apa yang telah dinubuatkan. Dan ini juga sebagai pemberian misi, yaitu sebelum naik ke surga, Yesus memberikan misi kepada muridnya untuk menjadi saksi dari semua yang telah terjadi dan untuk mewartakan pengampunan dosa kepada semua bangsa, yaitu dimulai dari Yerusalem. Ini secara langsung menghubungkan dengan tema Injil Lukas tentang keselamatan untuk semua orang. Dan juga di sini kita pelajari adanya penguatan iman murid. Nah, ketika kenaikan Yesus ke surga di hadapan murid-murid, itu merupakan penguatan iman bagi mereka dan juga pembaca Injil ini. Yaitu momen ini menegaskan keilahian Yesus dan menguatkan pesan bahwa dia memerintah atas segala sesuatu. Dan ini kita mempelajari adanya harapan yang berkelanjutan, yaitu peristiwa kenaikan Yesus juga menyediakan harapan dan pengharapan akan kedatangannya kembali, seperti digambarkan dalam ajaran Kristen tentang parousia atau kedatangan kedua kali. Nah, di sini kita bisa mempelajari hal-hal yaitu untuk sebagai seorang profesional, apa yang kita pelajari di sini itu adalah mengenai kepemimpinan berdasarkan nilai dan tujuan. Nah, Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, kita bisa memahami di Lukas 24 ayat 44 sampai 53 ini adalah sebagai contoh kepemimpinan yang berdasarkan nilai dan tujuan yang jelas. Nah, Yesus sebagai pemimpin mengklarifikasi tujuan dan misi dari tugas yang diemban oleh para pengikutnya, yaitu menyebarkan kabar baik keselamatan kepada semua bangsa. Nah, ini mengajarkan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam kepemimpinan dan pentingnya mengomunikasikan
visi tersebut kepada tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal ini juga kita pelajari adalah pelatihan dan pemberdayaan, yaitu dalam ayat ini, Yesus tidak hanya memberi tugas, tapi juga menjanjikan pakaian dari atas, yaitu merupakan gambaran dari Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada para murid untuk melaksanakan misi mereka. Nah, Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan dan juga sebagai seorang profesional, hal ini mengingatkan pentingnya pelatihan dan pemberdayaan karyawan, yaitu memberikan mereka sumber daya dan juga dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mendorong pertumbuhan pribadi dan juga profesional. Nah, di sini juga kita mempelajari adanya model kesinambungan dan perencanaan berkelanjutan, yaitu Yesus mempersiapkan para pengikutnya untuk berkelanjutan tanpa kehadiran fisiknya, suatu strategi yang penting dalam konteks bisnis modern, yaitu bapak-bapak sebagai pemimpin atau sebagai profesional harus merencanakan suksesi dan keberlanjutan dengan menciptakan struktur dan proses yang memastikan bahwa organisasi dapat terus beroperasi dan berkembang meskipun tanpa kehadiran langsung dari pemimpin utama. Nah, di sini juga akan pelajari adanya pengambilan risiko dan keberanian. Nah, di pasal ini menunjukkan adanya pengambilan risiko dan keberanian di mana para murid dipanggil untuk keluar dan menyebarkan ajaran dalam kondisi yang tidak selalu mendukung atau aman. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin perusahaan, nah ini bisa menjadi pelajaran dalam mengambil risiko dan terkalkulasi dan berani mengambil langkah-langkah baru yang mungkin diperlukan untuk inovasi atau pertumbuhan. Nah, di sini juga kita belajar adanya integritas dan keaslian, yaitu adanya komitmen Yesus untuk memenuhi apa yang telah dinubuatkan mengajar kita tentang pentingnya integritas dan keaslian dalam kepemimpinan. Nah, sebagai seorang pemimpin, penting untuk selaras dengan nilai-nilai dan berkomitmen pada prinsip, bahkan ketika dihadapkan dengan tantangan atau ketidakpastian. Nah, sebagai seorang pemimpin atau sebagai profesional, Nats yang dari Lukas 24, 44 sampai 53 ini kita mengajarkan di sini mengajarkan kita menjadi seorang pemimpin yang sukses, yaitu adalah sebagai pemimpin yang kredibel dan inspiratif, yaitu membangun kredibilitas dan kedua adalah inspiratif. Yang pertama, membangun kredibilitas, yaitu kita bisa mempelajari di Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Nah, di 46, 47 ini, yaitu kita bisa mempelajari Yesus menyatakan bahwa kematian dan kebangkitannya adalah untuk menggenapi nubuat dan merupakan inti dari Injil yang harus disampaikan. Nah, pesan ini adalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang tersedia bagi semua orang melalui Yesus, dimulai dari Yerusalem sebagai titik awal penyebaran Injil. Nah, kita di sini pelajari adanya transformasi seringkali melibatkan tantangan dan memerlukan pembaruan dari dalam. Nah, kita bisa pelajari di sini adanya resiliensi dan inovasi. Nah, ini adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan memimpin perubahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Nah, di ayat 48 kita mempelajari di sini bahwa para murid ditugaskan sebagai saksi yang akan menceritakan tentang semua yang telah mereka saksikan dari pengajaran Yesus, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, sehingga orang lain dapat percaya. Nah, di sini di ayat 48 ini para murid diangkat menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, hal yang penting kita pelajari di sini adalah kita menjadi saksi memerlukan kehadiran dan kesaksian aktif, yaitu bapak-bapak sebagai pemimpin perlu menjadi contoh dalam integritas dan transparansi, serta mendorong inisiatif dan pemberdayaan di antara anggota tim. Dan ini juga menjadi konsep bertanggung jawab atas kesalahan dan pentingnya memulai dari dalam. Dalam konteks ini, dalam Bapak sebagai seorang perusahaan,
Ini bisa berarti memulai inisiatif global dari pusat korporat atau memulai perubahan penting dari kantor pusat. Nah, apa yang kita pelajari di sini dari Nats ini, beberapa hal yang perlu kita pelajari adalah pendidikan berkelanjutan. Nah, sama seperti para murid, yaitu membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang naskah-naskah dan juga profesional dan pemimpin perlu terus-menerus belajar dan memahami dasar-dasar industri mereka serta cara pandang baru untuk mengikuti perubahan dan inovasi. Nah, di sini juga kita mempelajari adanya kesaksian dan penyebaran. Nah, di sini kita mempelajari Yesus memberitahu para murid bahwa penderitaan dan kebangkitannya adalah untuk penggenapan nubuat dan mereka adalah saksi dari hal-hal tersebut. Ini menekankan pentingnya berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sehingga kita harus bisa membangun kredibilitas, yaitu memiliki pengetahuan yang solid dan berbagi pengalaman tersebut secara efektif, yang itu dapat meningkatkan kredibilitas dan memperkuat kepemimpinan. Dan juga kita bisa menjadi mentoring, yaitu seperti murid-murid yang telah menjadi saksi para pemimpin. Nah, di sini sebagai para pemimpin perlu mengambil peran aktif dalam mentoring dan mengembangkan generasi berikutnya. Juga di sini kita mempelajari adanya pengutusan murid-murid. Nah, di ayat 46 sampai 49 ini kita diajarkan adanya pemimpin harus menyampaikan misi dan nilai-nilai perusahaan kepada timnya, yaitu memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bersiap untuk melaksanakan tugas-tugas penting. Nah, penting juga bagi pemimpin untuk memberikan sumber daya dan pelatihan yang memadai kepada timnya. Dan ini juga perlu kita pelajari adanya pemenuhan nubuat, yaitu di ayat 44 sampai 6 tadi, yaitu adalah bahwa dalam kepemimpinan penting untuk memahami dan memenuhi visi serta misi yang telah ditetapkan. Seperti Yesus yang memenuhi nubuat, nah pemimpin harus konsisten dan transparan dalam tindakan serta keputusan yang mendukung tujuan organisasi. Seperti tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah menekankan pentingnya pengembangan dan pembinaan tim. Nah, di Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 mengatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yaitu adalah tentang pengutusan menjadi murid-murid. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah inspirasi. Nah, kita bisa mengambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53, yaitu di ayat 50 sampai 51 ini kita mempelajari Yesus membawa para murid ke Betania, yaitu memberkati mereka sebagai tindakan terakhirnya sebelum naik ke surga. Keberangkatan Yesus ini menandakan transisi penting dalam peran murid-murid sebagai pembawa pesan Injil. Dan juga kita mempelajari di sini ayat 52 sampai 53, di mana para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita, dipenuhi dengan pengharapan dan dedikasi untuk tugas mereka. Kehadiran mereka yang konstan di bait Allah, dan juga memuji dan menyembah Allah, menunjukkan komitmen mereka dalam iman dan dalam penyiapkan diri untuk penyebaran Injil. Nah, apa yang kita pelajari di sini, bahwa di Lukas 24 ayat 50 sampai 51 ini, kita belajar pentingnya memberikan berkat dan pemberian yang positif dalam kepemimpinan, yaitu
mengakui dan menghargai kontribusi setiap individu. Nah, ini penting untuk memelihara lingkungan kerja yang mendukung dan positif. Nah, di Lukas 24 ayat 52 sampai 53, di sini kita diajarkan adanya ekspresi sukacita dan kepuasan dalam pencapaian serta berkelanjutan dalam komitmen, yaitu bapak-bapak menjaga motivasi dan moral yang tinggi. Yaitu hal ini penting untuk kesuksesan jangka panjang. Nah, bapak-bapak sebagai pemimpin harus memupuk budaya yang mengutamakan apresiasi dan pengakuan. Nah, di ayat 52, Lukas 24 ayat 52 sampai 53 ini, kita pelajari adalah di sini mengungkapkan rasa syukur dan tetap berhubungan dengan nilai-nilai inti, yaitu untuk bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan. Ini mengingatkan pentingnya menjaga keterkaitan dengan nilai-nilai dasar organisasi dan menunjukkan apresiasi kepada tim. Nah, hal yang kita pelajari di sini adalah dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 inilah kenaikan dan delegasi kewenangan, di mana kita pelajari di sini adanya Yesus memberkati murid dan kemudian naik ke surga, yaitu menunjukkan transisi dan delegasi kewenangan para murid. Nah, di sini kita mempelajari adanya delegasi, yaitu sukses dalam kepemimpinan juga melibatkan delegasi yang efektif. Pemimpin harus mempercayai tim mereka dengan tanggung jawab dan juga sebagai inspirasi. Nah, seperti Yesus yang memberi murid-muridnya, pemimpin harus selalu berusaha menjadi inspirasi dan memberdayakan tim mereka. Dari sini juga kita mempelajari tentang kenaikan Yesus di ayat 50 sampai 53. Ini mengajarkan tentang, kalau kita pelajari tentang konteks kepemimpinan, seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memberi inspirasi dan memotivasi timnya, bahkan ketika menghadapi perubahan besar atau transisi kepemimpinan. Nah, kenaikan Yesus menekankan pentingnya menutup bab dengan baik, meninggalkan warisan positif yang memberi inspiratif dan membimbing tim ke depannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di sini bahwa tertulis di Markus 16 ayat 15 sampai 18 mengatakan demikian. Lalu ia berkata mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini adalah sebagai inspirasi pemimpin untuk menjangkau dan mempengaruhi secara luas. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 8 nyatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah memotivasi pemimpin untuk beroperasi dengan integritas dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah tentang amanat agung yang telah menggarisbawahi pentingnya menjadi saksi dan mengajarkan nilai-nilai yang dianut. Nah, bagaimana kita langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai profesional, juga pemimpin perusahaan? Ada 5 hal yang kita pelajari di sini adalah 1, refleksi nilai-nilai perusahaan, yaitu mengadakan sesi reguler untuk memastikan semua tim memahami dan berkomitmen pada nilai inti perusahaan. Dan kedua,
pendidikan dan pelatihan terus-menerus, yaitu mengembangkan program pelatihan untuk mengasah keterampilan karyawan dan memastikan mereka memahami perubahan dalam industri dan perusahaan. Dan ketiga, komunikasi yang efektif, yaitu mempraktekkan komunikasi dua arah yang efektif, memastikan bahwa setiap tingkat organisasi merasa didengarkan dan dihargai. Dan keempat, pemberdayaan tim, yaitu memberdayakan karyawan dengan tanggung jawab dan otonomi untuk meningkatkan inisiatif dan kreativitas. Dan kelima, menjaga konsistensi dan integritas, yaitu selalu berpegang pada janji-janji dan memastikan semua kegiatan perusahaan selaras dengan visi dan misi. Lalu kita setelah mempelajari di Lukas 24 ayat 44 sampai 53 inilah tentang pemahaman dan persiapan para murid untuk misi mereka sebagai saksi dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, serta perannya dalam pemenuhan nubuat kitab suci. Ini juga menekankan pentingnya Roh Kudus dalam memberi mereka kuasa untuk menjalankan tugas tersebut. Dan ini juga mengajarkan kita dalam konteks sebagai profesional, bukan juga sebagai pemimpin, yaitu berarti menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, pemahaman mendalam, pemberdayaan tim, dan kepemimpinan yang berintegritas dan transformatif. Pemimpin harus menginspirasi tim mereka untuk bertumbuh, berinovasi, dan berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Mirip dengan bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya untuk misi mereka setelah kenaikan. Nah, pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman spiritual, tapi juga memperkuat praktek kepemimpinan dalam konteks korporat. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi seorang pemimpin yang kredibel dan juga inspiratif ya Tuhan. Baik buat karyawan kami Tuhan, maupun pimpinan kami maupun bawahan kami Tuhan. Supaya kami bisa membawa perusahaan kami ke arah yang bagus ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.